Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Selamat pagi, Ibu. Oke, sesuai janji Ibu minggu lalu, kita akan diskusi tentang larutan penyangga minggu ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu meminta adik Ardi untuk memimpin kita dalam doa. Oke, jadi baik Ibu dan kawan-kawan, sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita, mari kita berdoa. Izinkan saya memimpin doa ini dan doa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu sudah share materi di grup, jadi siapa yang tahu itu apa itu larutan penyangga? Yang bisa langsung jawab ya. Ada yang bisa? Apa itu larutan penyangga? Halo, ada yang bisa? Halo adik-adik. Iya, Ibu. Ada yang tahu pengertian larutan penyangga? Saya, Ibu. Ya. Agnesu, silakan. Oke, baik. Jadi, larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan harga pH tertentu meskipun ditambahkan sedikit asam, sedikit basa, atau jika diencerkan. Terima kasih, Ya, Ibu. betul sekali, yaitu larutan penyangga yaitu larutan yang dapat mempertahankan harga pH meskipun ditambahkan sedikit asam atau sedikit basa dan jika diencerkan. Larutan penyangga juga disebut dengan larutan buffer. Larutan penyangga mempunyai dua komponen. Siapa yang tahu? Bisa langsung dijawab. Saya, Bu Guru. Ya, Joy, silakan. Larutan penyangga. Terima kasih, Bu Guru. Larutan penyangga punya yaitu dua komponen, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Yang pertama, larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam, dia mengandung suatu asam lemah dan basa konjugasinya. Larutan tersebut dapat dibuat dengan ada dua cara. Yang pertama, mencampurkan asam lemah dengan garamnya. Contohnya, CH3 ditambah dengan COOH, tambah CH3 COONA. Kemudian yang kedua, mencampurkan asam lemah dengan basa kuat, di mana asam lemah dicampurkan dalam jumlah berlebih. Nah, selanjutnya ada larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa mengandung basa lemah dan asam konjugasinya. Larutan penyangga basa dapat dibuat dengan dua cara juga, yaitu yang pertama, mencampurkan basa lemah dengan garamnya. Terus cara yang kedua itu mencampurkan basa lemah dengan asam kuat, di mana basa lemahnya dicampur dalam jumlah yang berlebih. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Di sini semua sudah mengerti cara menghitung larutan penyangga sesuai dengan materi yang Ibu sudah share kemarin ya? Atau ada yang belum paham? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Sudah. Kita masuk di soal. Semua siap kertas, kita latihan ya. Oke. Yang pertama nomor 1 tentang Ibu kasih soal tentang larutan penyangga basa. Oh sorry, larutan penyangga asam. Hitunglah pH larutan penyangga yang dibuat dari campuran 200 ml CH3COOH
0,2 molar dengan 300 ml larutan CH3COO-NA 0,2 molar. Bisa didengar? Halo adik-adik. Bisa, Ibu. Jika Bisa, Ka-nya Ibu. jika Ka-nya KaCH3COOH sama dengan 10 pangkat min 5. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Yang sudah tinggal raise hand atau langsung menjawab. Ibu ulangi soalnya ya. Hitunglah pH larutan penyangga yang dibuat dari campuran 200 ml CaOH 0,2 molar dengan 300 ml larutan CH3COO-NA 0,2 molar. Jika hanya KaCH3COOH 10 min 5. Ada yang bisa menjawab? Tinggal raise hand ya. Kalau belum, Ibu yang jawab ya. Nanti kalian kerja di soal berikutnya. Oke. Di sini yang diketahui kan di sini yang diketahui mol asam. Atau ada yang mau menjawab? Ada, Ibu. Oke, Ardi, ayo. Silahkan. Oke, baik. Di sini tadi soalnya itu menghitung pH larutan penyangga yang dicampurkan 200 ml CH3COOH sebanyak 0,2 molar dengan 300 ml larutan CH3COONA sebanyak 0,2 molar. Jika KaCH3COOH-nya sama dengan 10/5. Jadi di sini mol asam lemahnya itu diketahui CH3COO sebanyak 200 ml nanti dikali dengan 0,3 molar dapat hasilnya 60 mol. Selanjutnya untuk mol CH3-nya itu mol CH3COONA-nya itu 300 ml dikali dengan 0,2 ml hasilnya itu 60 mol. Selanjutnya mol basa konjugasi CH3COO min sama dengan mol itu nanti ini ya betul Ibu. Selanjut mol basa konjugasi CH3COO min sama dengan mol CH3CAONA
Na sama dengan 60 mol. Karena termasuk penyangga asam, jadi rumusnya itu pH sama dengan min log Ka kurang log mol asam lemah dibagi dengan mol basa konjugasi. Ya. Jadi kita masukkan nilainya. Jadi log Ka itu tadi kan diketahui di atas, pH sama dengan min log 10⁵. Jadi kita masukkan sesuai rumus tadi. Jadi log 10⁵ dikurang dengan log, terus dibagi 60 mol, itu 60 itu adalah mol asam lemah, dan dibagi dengan mol basa konjugasi itu di atas tadi 60 mmol. Jadi hasilnya 5 dikurang 0 sama dengan 5, Ibu. Terima kasih, Oke. Bu. Baik. Terima kasih, Ardi. Oke, tadi kan sudah larutan asam. Kita akan bahas, Ibu akan kasih soal satu lagi tentang larutan basah. Semuanya siap kertas lagi ya. Oke. Ya, Bu. Soalnya sebanyak 50 mili larutan NH3 0,1 molar. KB-nya 10⁻⁻⁵. Oke. Dicampur dengan 100 mili larutan NH4Cl 0,5 molar. Sama, soalnya sama, hitung pH larutan dari basah. Ibu kasih 5 menit. Yang sudah raise hand atau langsung menjawab ya. Oke, kalau tidak ada yang tidak bisa menjawab, saya bisa menjawab, Ibu. Oh, bisa. Adil lagi ya. Oke, sudah tadi diketahui soalnya itu sebanyak 50 mili larutan NH3 sebanyak 0,1 mili, plus KB-nya itu 10⁻⁵ dicampurkan dengan 100 ml larutan NH4Cl sebanyak 0,5 molar. Terus yang ditanya, hitunglah pH larutan tersebut. Jadi sama seperti soal yang tadi itu kita mencari mol basa lemah itu NH3, jadi 50 ml dikali 0,1 molar hasilnya 5 mol. Terus untuk mol asam konjugasinya itu NH4Cl, untuk mendapatkan nilainya itu 100 ml dikali dengan 0,5, jadi didapat 50 mol. Jadi untuk masuk tahap selanjutnya itu rumus POH sama dengan min log KB dikurang log mol basa lemah dibagi mol asam konjugasi. Jadi kita tinggal masukkan nilainya saja sesuai rumus yang sudah ada. Jadi POH itu sama dengan min log 10⁵. 10⁵ itu dari nilai KB-nya di atas tadi sesuai soal. Terus dikurang dengan log dibagi dengan masuk 5 mol dibagi 50 mol. 5 mol itu basa lemahnya itu, kalau untuk 50 molnya itu asam konjugasinya. Jadi setelah kita masukkan nilai, terus POH itu sama dengan 5 ditambah 1 sama dengan 4 sama dengan 6. Jadi pH-nya itu sama dengan 14 kurang 6, hasilnya 9, Ibu. Oke, ada yang punya jawaban beda? Ada yang punya jawaban beda atau semuanya sama? Halo adik-adik. Kalau semuanya sama, Ibu lanjut ya. Di sini
cara kerja dari larutan penyangga, yaitu larutan penyangga mengandung suatu yang akan menghilangkan ion hidrogen atau ion hidroksida, yang mana kita mungkin menambahkan atau sebaliknya kita akan merubah pH. Larutan penyangga yang bersifat asam dan basa mencapai kondisi ini melalui cara yang berbeda. Seperti sifatnya, yaitu berbeda dari larutan-larutan yang lainnya. Gitu. Aplikasi dari larutan penyangga yaitu dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat mata yang perih, itu obat mata itu merupakan larutan penyangga. Menggunakan obat penyangga itu digunakan, obat mata itu digunakan larutannya disesuaikan dengan pH tubuh. Jadi agar tidak perih mata, larutannya disesuaikan pH-nya. Kemudian suntik, dan dalam bahan industri juga digunakan larutan pH. Kalian bisa baca-baca materi yang sudah Ibu share. Mungkin pertemuan sampai di sini saja. Minggu depan kita akan lanjutkan. Adik-adik jangan lupa isi absen di e-learning ya. Ya, Ibu. Oke. Selamat beristirahat. Jangan lupa jaga kesehatan di masa pandemi seperti ini ya. Iya, Oke. Ibu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi.